Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang cerita misteri. Adapun cerita ini sangat menarik dan bagus untuk didengarkan. Baiklah, langsung saja kita simak ceritanya yang berjudul Suamiku Ditawan Hantu Bukit Seguntang. Selama hampir 3 bulan suamiku hilang. Ia ditemukan tergolek di bawah pohon tua di Bukit Seguntang. Hantu-hantu itu telah menculiknya. Mulai kisahnya, kalau saja aku mendapat kabar bahwa suamiku meninggal. Mungkin kami tinggal membuat tahlilan dan mendoakan arwahnya. Tapi dalam kasus kami tidak. Bang Fauji suamiku menghilang entah kemana. Tidak ada kabar, juga tidak ada beritanya. Juga tidak diketahui di mana keberadaannya. Pada mulanya aku mengira dia ngambek dan pergi untuk beberapa hari. Memang kami bertengkar kecil dan aku dengan keras membentaknya. Walau minggat bukan kebiasaannya, dan belum pernah terjadi setelah 10 tahun kami menikah. Tapi kupikir karena dia kesal, lalu untuk kabur menghukumku. Penyesalan pun bergelanyut di hatiku. Kalau saja aku tidak memarahinya, mungkin dia tak akan pergi. Sudahlah, toh semua setelah terlanjur. Pertengkaran itu telah berlangsung dan Bang Fauji sudah raib. Beberapa tempat saudara dan teman-temannya saya hubungi. Anak-anakku yang 4 orang, semua gelisah tentang kepergian papanya. Mereka berpendapat papanya tak akan pergi dan tak pulang tanpa kabar karena masalah pertengkaran kecil itu. Berdasarkan keputusan bersama, setelah mencari kesana kemari, kami pun melapor polisi. Saya ditanya mendetail oleh polisi. Begitu juga teman-teman kerja Bang Fauji di kantor. Dari Herman, seorang teman Bang Fauji kantor, didapat keterangan bahwa Bang Fauji pergi ke Bukit Seguntang, beberapa kilometer dari rumah kami, untuk menyelidiki besi tua rongsokan kapal cargo milik pengusaha Filipina. Hari itu Bang Fauji pergi sendiri dan menolak untuk ditemani Herman. Dia naik kendaraan umum menuju Bukit Besar lalu merencanakan jalan kaki menuju Bukit Seguntang. Di bukit itu konon ada sebuah kapal yang tenggelam beberapa ratus tahun lalu. Dan di sekitar bukit dulunya adalah sungai yang dalam. Ada beberapa kapal biasa lalu lalang di sekitarnya. Karena terjadi pendangkalan, maka setelah ratusan tahun sungai itu pun menjadi daratan.
dan kapal Filipina itu terkubur dalam tanah. Maka Bang Fauji penasaran dengan hal tersebut. Dia melakukan survei secara diam-diam ke daerah itu. Begitu keterangan Herman pada polisi juga kepadaku. Kemudian polisi melacak ke daerah itu dengan profesional. Aparat penegak hukum itu menapaki alur di mana bekas-bekas telapak kaki berjalan menyisir kaki Bukit Seguntang. Berhari-hari mereka berkeliling mencari jika Bang Fauji ada di situ. Dan pastilah dia sudah menjadi bangkai. Selain daerah itu banyak ular kobra. Di sana juga sering muncul macan kumbang yang garang. Bisa jadi Bang Fauji menjadi santapan si macan kumbang. Kami menemukan bekas sepatu yang setelah dicocokkan sama dengan sepatu yang dipakai oleh Bang Fauji. Ibu menyebut sepatunya merek Bata yang dibeli pada tahun 75. Sepatu hak Bata buatan 75 telah kami teliti, sama persis dengan bentuk bekas tanah yang diinjak. Rasanya Pak Fauji memang pergi ke situ. Tapi namun sangat aneh. Jejak sepatu itu terputus di sebuah gua. Sedangkan di dalam gua itu rasanya tak mungkin dimasuki oleh manusia. Dan tak mungkin Pak Fauji masuk ke sana untuk meneliti keadaan kapal Filipina itu, kata Letnan 1 Erwin Gumai, yaitu Kapolsek yang menangani kasus hilangnya Bang Fauji. Walau belum berhasil menemukan Bang Fauji, upaya Pak Erwin Gumai begitu gigih. Begitu pula dengan anak buahnya yang benar-benar profesional menangani hal itu. Atas saran keluarga, kami minta Pak Erwin tidak mempublish persoalan itu ke pers. Pak Erwin setuju. Untuk itu, kasus raibnya suamiku itu hingga sekarang tidak tercium pers. Dan kalau pers tahu, pastilah hal ini akan menjadi ramai, ungkap Pak Erwin. Aku mengangguk. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih padanya. Karena curiga akan gua itu, Pak Erwin bersama anak buahnya menyelidiki masuk ke dalam. Faisal Fasman, anak tertuaku yang duduk di kelas 3 SMA itu ikut serta. Mulanya dilarang oleh Pak Erwin. Tapi setelah saya yang minta barulah diizinkan. Di dalam goa disebut Pak Erwin penuh kobra. Gua itu ternyata menjadi sarang ular berbisa. Beberapa kobra yang berusaha menyerang terpaksa ditembak. 20 bangkai kobra berhasil diamankan polisi. Mungkinkah Bang Fauji mati digigit kobra dan dagingnya dimakan ular berbahaya itu, pikirku. Mungkinkah dimakan ular itu bisa saja terjadi. Tapi saya lebih cenderung memperkirakan kalau Pak Fauji dimakan oleh macan kumbang.
Di dalam goa juga terdapat bekas tapak kaki macan-macan itu. Cuma kalau beliau dimakan binatang buas, tentunya ada bekas tulang belulang yang tersisa. Tapi tim kami tidak menemukan tulang manusia. Yang kami temukan adalah tulang kambing dan kerbau. Tulang-tulang itu tentunya sisa makanan beberapa macan kumbang. Pak Erwin Gumai memaparkan analisanya. Setelah 2 bulan secara intensif menyisiri Bukit Seguntang dan tidak menemukan Bang Fauji baik hidup atau mati, operasi itu dihentikan. Saya mulanya menerima, tapi anak-anak tidak bisa. Saya harus terus memasuki wilayah itu sampai menemukan Papa, baik hidup ataupun sudah mati. Hidup saya tidak akan tenang, Ma, sebelum bertemu Papa, kata Faisal Fasman, yang disambut 3 adiknya yang masih di SMA dan SMP. Bahkan Wina, satu-satunya anak perempuan kami, juga bertekad untuk ikut, walau baru kelas 1 SMA. Wina berjanji akan ikut abangnya mencari papanya yang hilang. Aku tidak begitu menunjukkan gundah dan gelisah yang mencolok. Aku tidak ingin membuat anak-anak makin menderita. Walau sangat sakit, aku berusaha menenangkan diriku, berusaha menunjukkan muka yang sejuk. Padahal setiap sembahyang tahajud aku menangis, mengenang nasib suamiku tercinta. Dan anak-anak tak bisa kucegah lagi untuk mencari jejak papa mereka. Meski berat, aku harus merelakan mereka pergi. Tentu saja mereka dikawal oleh seorang anggota ABRI berpakaian preman yang kubayar di bawah tangan. Mungkin cuma senjata, tapi mereka sangat terlatih dalam hal melindungi anak-anak. Ibu jangan cemas, kami akan jaga dengan baik keempat anak ibu, kata Sersan Joko, tentara dari Kodim. Hari itu anak-anak dengan kawalan Sersan Joko mulai pencarian. Setelah maghrib aku berharap mereka datang. Aku berpikir mereka akan membawa hasil dari operasi tersebut. Tapi yang hadir hanya kecemasan. Hingga larut malam mereka belum pulang. Tepat pukul 24 tengah malam rumahku diketuk. Begitu ku buka, tidak ada orang di depan pintu. Kupikir suara ketukan itu buah karet yang jatuh mengenai pintuku. Maklumlah, di depan rumah kami sangat banyak pohon karet. Lalu pintu kututup lagi dan aku kembali ke kamar. Belum sempat aku menjatuhkan diri di kursi meja rias, pintu kembali diketuk. Aku keluar lagi membukakan pintu, tapi aneh, yang mengetuk pun tidak ada. Jangan-jangan ada anak-anak bercanda. Soalnya teman-teman Ari, anak bungsuku yang juga ikut tim itu, suka jahil. Mungkin dia mengira Ari ada di rumah malam itu. Tapi pikirku, apa mungkin teman-teman Ari bercanda dan keluar malam-malam begini?
Aku berteriak, memanggil-manggil, menanyakan siapa yang mengetuk dan bercanda. Namun tak ada jawaban. Dan yang kudengar hanya suara ranting pohon karet yang bergesekan diterpa angin. Aku kembali masuk dan menutup pintu. Namun belum sampai aku ke kamar, pintu sudah diketuk lagi. Kali ini aku tidak langsung membukakan pintu karena ada rasa takut. Dengan perlahan, aku menyibak gorden dan mengintip keluar. Aku nyaris jatuh pingsan demi melihat pemandangan di luar. Dan ternyata yang mengetuk pintu adalah sesosok tubuh yang berkafan dengan muka berlumuran darah. Dengan tubuh menggigil kutatap sosok menakutkan itu. Untunglah dalam kepanikan itu masih kumiliki sedikit kesadaran untuk melafazkan doa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan dalam ketegangan itulah kudengar suara mendesis dari sosok menakutkan itu. Naiklah ke atas bukit malam ini juga. Suamimu ada di sana. Setelah berkata begitu, tubuh berkafan kotor itu pergi beberapa langkah dan kemudian raib begitu saja dengan menyisakan bau busuk yang sangat menyengat. Dengan keyakinan yang penuh dan hati yang teguh, aku berlari ke rumah misanku. Setelah kuceritakan kejadian mencekam itu, 4 orang laki-laki tetangga berangkat bersamaku menuju bukit itu malam ini juga. Di lereng bukit kami menemukan Sersan Joko dan 4 anakku dalam keadaan pingsan. Dengan jampi-jampi Pak Hasan, tetangga yang kebetulan seorang kiai, Sersan Joko dan ke-4 anakku siuman. Setelah sadar, mereka menceritakan bertemu beberapa sosok berkafan dengan noda darah. Hingga akhirnya mereka tak sadarkan diri lagi. Setelah fit benar, kami berangkat ramai-ramai ke atas bukit. Waktu itu sekitar pukul 2 dini hari. Dengan beberapa senter, kami menyisir jalan menuju bukit. Benar saja di sebuah pohon dekat kayu tua yang rapuh, Bang Fauji tergeletak dengan tubuh yang kurus dan muka kotor. Brewok dan kumisnya tidak terawat lagi. Berbulan-bulan dia terdampar di kayu tua itu. Setelah dengan seksama kami teliti, Bang Fauji ternyata masih hidup. Pagi-pagi buta itu juga, kami bawa dia ke rumah sakit Caritas. Bang Fauji diinfus dan mendapat pertolongan dengan cepat. Alhamdulillah, Bang Fauji mampu diselamatkan. Cuma ingatannya agak terganggu. Dia tidak tahu apa-apa lagi dan tidak bisa bicara. Setelah dirawat selama beberapa bulan di rumah sakit, Bang Fauji pun sembuh. Dia mulai ingat semua kejadian yang menimpanya.
Dan setelah diperiksa kaum supranaturalis, dikatakan Bukit Seguntang itu dihuni oleh 1000 hantu. Bukan binatang buas seperti macan kumbang dan kobra yang berbisa dan berbahaya di situ. Tapi makhluk-makhluk halus berbentuk pocong penunggu kapal tua Filipina yang tenggelam ratusan tahun lalu di kaki bukit. Fauji telah diculik karena tanpa izin memasuki wilayah kekuasaan hantu-hantu itu. Kata Uwak Dul Kot-Kot, dukun handal yang jasanya banyak digunakan di daerahku. Jika ada kasus misterius seperti itu, karena kau rajin, tekun, dan sungguh-sungguh meminta kepada Allah, rupanya Allah mengabulkan sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau Allah menghendaki, apapun bisa terjadi. Seharusnya Fauji tidak akan bisa ditemukan dan kemungkinan besar akan mati, kata Uwak Dul Kot-Kot. Kami kembali berkumpul dalam kebahagiaan. Saya pergi ke sana karena penasaran pada legenda kapal tua itu, kata Bang Fauji suatu ketika. Memang Bang Fauji bekerja pada seorang usahawan ternama yang secara besar-besaran berdagang besi tua untuk di scraping di Krakatau Steel. Abang pergi ke sana bukan karena jengkel padaku saat aku marah-marah kan? Desaku menggoda. Tahukah kamu, aku pergi ke sana itu justru bersama kamu. Hantu-hantu itu rupanya menyamar seperti kamu dan bertingkah laku persis kamu. Di dalam rumah hantu itu, aku bersama kamu seperti di rumah ini. Keempat anak-anak kita ada di situ. Cerita Bang Fauji membuat bulu kuduku meremang. Kata Uwak Dul Kot-Kot, Bang Fauji tak sadarkan diri dan merasa bertemu istri dan anak-anak saat masuk wilayah perbukitan hingga disandra di kayu tua itu. Sebuah pohon berumur ribuan tahun yang akarnya telah membatu di atas bukit itu. Hingga kini bagi orang yang tahu, tidak ada yang memasuki Bukit Seguntang yang angker. Setiap malam Selasa Pahing, dari bukit itu selalu keluar api membumbung tinggi dengan teriakan histeri manusia kesakitan. Suara-suara itu, kata Uwak Dul Kot-Kot, adalah suara hantu-hantu penghuni kapal tua Filipina tersebut. Baiklah, itu adalah cerita misteri yang dialami oleh Bang Fauji. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mengambil hikmahnya yang baik-baik dan meninggalkan yang tidak baik.